saya serahkan kepada hambanya, Pastor Erna Dumais SH, untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menanggung dosa-dosa kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saatnya kami ingin mendengarkan pengajaran firman-Mu, kiranya Engkau memberi kemampuan kepada hamba-Mu Tuhan untuk mendelivery firman yang sudah hamba-Mu eksegesis dengan benar Tuhan tentang doktrin pemilihan. Saya juga berdoa untuk jemaat yang mendengarkan, berilah kepada mereka telinga dan hati sehingga mereka terbuka untuk mengerti dan memahami apa doktrin pemilihan ini. Bapak, saya menyerahkan pengajaran firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang doktrin pemilihan. Doktrin pemilihan atau divine election merupakan salah satu doktrin yang utama di dalam kekristenan. Dan saudara tahu, doktrin ini adalah doktrin yang paling kontroversial maksud saya. Mengapa disebut kontroversial? Karena begini saudara-saudara, bagi sebagian orang ide pemilihan ilahi itu tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin Allah itu hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan? Dan tentu saja sebagian orang lagi dibiarkan tidak diselamatkan dan mengalami kebinasaan di dalam neraka. Saudara, kalau memang Tuhan sudah menentukan sebagian orang itu masuk surga dan sebagian orang itu masuk neraka, buat apa kita ini bergiat untuk memberitakan Injil, gospel calling? Bukankah ini hilang suaranya. Surwanda hilang. Ya, jelek signalnya itu. Sebentar ya. Ada putus ini tadi. Sambungannya terputus. Sebentar ya. Putus semua. Baik. Connectionnya. Sampai connectionnya bagus baru saya akan lanjutin ya. Nah, semua sudah dengar? Sudah mulai masuk sebentar. Satu-satu sudah mulai masuk lagi. Iya. Sudah dengar suara saya? Sudah, Bu. Dengar. Tapi gambarnya masih belum. Hah? Dengar. Bagus sekarang. Bagus. Oke, saya ulangin ya. Gambar belum tersambung katanya. Sudah tersambung. Sudah, Pak. Udah Bagus. Oke. Oh. Udah. Oke. Oke, saya akan mulai saja ya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang doktrin pemilihan. Doktrin pemilihan atau divine election itu merupakan suatu doktrin yang utama di dalam kekristenan. Dan doktrin ini adalah doktrin yang paling kontroversial. Kenapa orang menyebut sebagai doktrin yang kontroversial? Karena begini saudara-saudara, bagi sebagian orang ide pemilihan ilahi itu tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin Allah itu hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan, tetapi
Allah juga memilih sebagian orang lagi tidak dibiarkan untuk selamat dan mengalami tidak diselamatkan dan mengalami kebinasaan di dalam api neraka. Kalau memang Tuhan itu sudah menentukan bahwa sebagian orang itu untuk masuk neraka, buat apa kita ini yang sudah selamat itu bergiat untuk terus memberitakan Injil, untuk terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang? Bukankah ini adalah usaha yang sia-sia? Dan mereka berpikir bahwa alasan utama orang ada di dalam neraka oleh karena orang-orang ini memang sudah dipilih oleh Allah untuk masuk di dalam api neraka yang kekal. Saudara, bagi sebagian orang lagi, doktrin pemilihan itu justru menjadi jantung dan jiwa dari kitab suci. Doktrin ini menjadi doktrin yang memberikan kepastian, doktrin yang memberikan penghiburan terbesar mengenai kebenaran Alkitab. Dan tentu saja doktrin ini menjadi alasan utama mengapa orang berada di dalam surga. Saudara-saudara, bagi kebanyakan orang, entah itu orang Kristen maupun non-Kristen, doktrin pemilihan itu menjadi doktrin yang dicurigai, doktrin yang membuat orang ragu-ragu, bahkan tidak sedikit yang gemetar atau gelisah ketika mendengar doktrin pemilihan ini. Saudara-saudara, meskipun ada banyak sekali orang ragu, tidak percaya yang berkaitan dengan doktrin pemilihan ini, tetapi saya ingin membahasnya. Oleh karena doktrin ini ada di dalam Alkitab dan doktrin ini adalah doktrin yang Alkitabiah. Jadi apapun yang dikatakan Alkitab itu apapun yang dikatakan oleh Alkitab dan diajarkan oleh Alkitab sekalipun itu terdengar kontroversial tetap harus kita beritakan dan tetap harus kita ajarkan. Sound doktrin harus tetap diajarkan meskipun terdengar tidak masuk akal dan berbeda dengan apa yang dipahami kebenaran orang secara umum. Kita harus bertanya-tanya secara sungguh-sungguh, saudara, mengapa dari sekian banyak bangsa di dunia ini Allah itu memilih khusus bangsa Israel? Apakah bangsa Israel atau orang Israel itu mempunyai kelebihan dari bangsa lainnya? Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Yesus memilih khusus 12 murid. Mengapa hanya 12 murid itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai murid Yesus? Saudara-saudara, istilah Allah memilih ini kita mengetahui bahwa pilihan Allah itu muncul dari pihak Allah sendiri. Amin. Allah itu memilih karena Allah sudah menentukan. Allah itu memilih karena Allah itu sudah mengetahui. Dan Allah itu memilih karena Allah itu sudah menetapkan di dalam dekretnya. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, di ayat sebelumnya yaitu Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini, saya dan saudara itu mempunyai berkat-berkat rohani atau dikatakan spiritual blessing. Artinya apa spiritual blessing itu, saudara-saudara? Yang pasti, saudara-saudara, bukan berkat yang selalu dikeluarkan oleh para pendeta yang mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan berkat rohani dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk materi, dalam bentuk kesuksesan.
Dan saudara-saudara tidak akan mendapat khotbah-khotbah yang seperti itu di PIC Sydney, saudara-saudara. Apa itu spiritual blessing? Jadi begini, saudara-saudara, ketika saudara itu dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka segala berkat rohani atau spiritual blessing itu menjadi milik Anda. Anda itu secara otomatis menjadi ahli waris di surga. Yang perlu Anda lakukan adalah menerima warisan itu dengan iman yang menyelamatkan. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah wasiat yang menceritakan betapa kayanya Anda sebagai orang yang percaya. Dan iman yang menyelamatkan adalah kunci untuk membuka brankas atau wasiat sehingga Anda bisa mengklaim untuk menjadi ahli waris di surga. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa untuk menentukan posisi dari spiritual blessing ini, Rasul Paulus itu mengkategorikan bahwa spiritual blessing ini dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dalam hal ini adalah peranan atau fungsi dari Allah Bapa, Allah Yesus atau Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa itu yang merencanakan, saudara bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayat 4-6. Kemudian Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang menjadi korban penebusan dosa untuk umat manusia. Saudara bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayat 7-12. Kemudian Allah Roh Kudus yang memeteraikan seal gitu ya, seal memeteraikan orang untuk percaya akan penebusan dosa di dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya tahu bahwa Anda di sini ketika engkau menjadi Kristen itu ada berbeda latar belakangnya. Kristen. Ada untuk menjadi Kristen itu ada berbeda latar belakangnya. Mungkin engkau menjadi orang percaya karena engkau itu menikah, atau engkau menjadi percaya karena engkau itu mendengar akan atau membaca firman Tuhan sehingga engkau menjadi percaya, atau engkau menjadi percaya itu karena memang engkau itu berasal dari keluarga Kristen. Tetapi saudara-saudara, penyebab engkau menjadi Kristen atau menjadi orang percaya itu adalah salah satu faktornya itu adalah doktrin pemilihan. Allah yang sudah memilih saudara. Engkau itu sudah dipilih oleh Allah. Amin. Saya akan membacakan. Ingat lagi saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6 ayat 65. Bapa sendiri yang memberikan orang-orang itu kepada Yesus untuk percaya kepada Yesus. Bapa sendiri yang menarik untuk orang-orang percaya untuk kepada Yesus. Bapa sendiri yang memberikan kasih karunia kepada orang percaya untuk percaya kepada Yesus. Ini harus diingat nih, orang-orang ITS harus percaya itu, harus ingat itu. Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6 ayat 65. Ingat aja kata kuncinya. Kata kuncinya Bapa yang memberikan, Bapa yang menarik, Bapa yang mengaruniakan kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 1 ayat 4 itu diawali dengan sebab atau just as dalam bahasa Inggrisnya, atau katos dari kata. Artinya bahwa spiritual blessing yang diberikan kepada orang percaya itu bukan hanya karena Allah sudah memilih kita, tapi juga diberikan kepada orang percaya agar mempunyai harmoni yang sempurna sesuai dengan tujuan kekalan Allah. Amin. Amin. Kemudian kita akan melihat kata Jos memilih dalam bahasa aslinya itu ada ditemukan di dalam Perjanjian Baru itu ada sebanyak 22 kali. Oops.
Ulang lagi. Suaranya terputus-putus. Oke. Suaranya terputus-putus. Sepertinya internetnya kami memang lagi itu. Dari sini. Baik, saya akan mengulangi lagi ya. Terus. Kita akan meneruskan dengan kata chose atau memilih. Dalam bahasa aslinya itu adalah eklego. Saudara, kata eklego itu di dalam Perjanjian Baru, saudara bisa menemukan sebanyak 22 kali. Sedangkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrunya itu, eklego itu memilih itu kata bakar. Itu bisa ditemukan sebanyak 5 kali. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu ada beberapa peristiwa yang menggunakan kata eklego ini. Pertama, Allah itu memilih orang untuk diselamatkan dan orang tersebut akan dituntun oleh Allah untuk bertekun di dalam kasih karunia Kristus yang dikanugerahkan kepada orang itu sehingga orang tersebut memperoleh hak istimewa bukan saja di dunia ini tetapi juga nanti di surga. Kemudian kata eklego yang kedua, Allah memilih suku Lewi yang mana keturunan Harun yang dipilih oleh Allah untuk menjadi imam untuk melayani di bait Allah. Kemudian kata eklego lagi, Yesus memilih 12 orang untuk menjadi rasul. Tetapi saudara-saudara hanya 11 rasul saja yang menerima keselamatan dan menghidupi keselamatan itu sampai akhir hayat mereka. Kemudian kata eklego lagi, Yesus memilih Paulus untuk diselamatkan dan menjadi rasul untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, kata eklego atau memilih itu saya akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa orang. Agustin berpendapat seperti ini. Pemilihan itu adalah bahwa kita itu tidak bisa mencari Allah. Tetapi Allah lah yang mencari kita. Seseorang itu menjadi percaya atau bertobat bukan karena dia itu mau atau tidak mau, tetapi karena memang Allah itu sudah mentahbiskan orang itu untuk menjadi orang pilihan. Tuhan yang memilih kita bukan karena kita percaya, tetapi kita menjadi orang percaya. Amin. Kemudian pendapat yang kedua, saya mengambil A.H. Hunter, dia berpendapat begini, bahwa pemilihan itu adalah Allah yang terlebih dahulu memilih kita untuk menjadi orang percaya. Allah itu memilih kita bukan karena kita layak untuk memperolehnya, tetapi karena kita ini adalah orang-orang menjadi favorit Allah. Allah yang memfavoritkan kita untuk menjadi pelayan Allah. Amin. Kemudian pendapat yang ketiga, Thomas Manton, dia berpendapat seperti ini, bahwa pemilihan itu dikerjakan oleh Bapa. Pengudusan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sedang pendamaian itu dikerjakan oleh Anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi seorang itu menjadi selamat karena Bapa yang memilih terlebih dahulu, kemudian Roh Kudus yang mengerjakan agar orang tersebut percaya kepada pengorbanan penebusan Yesus di atas kayu salib. Amin. Satu lagi ada pendapat Carl F.H. Henry. Dia berpendapat seperti ini, saudara-saudara, bahwa kebebasan Allah itu adalah jantung dari doktrin pemilihan. Jadi dari pendapat-pendapat itu, saudara-saudara, apa itu artinya pemilihan? Pemilihan itu, saudara-saudara, Allah sendiri yang berinisiatif untuk memilih orang-orang tertentu untuk menerima keselamatan. Bukan semata-mata orang itu, tetapi atas dasar kedaulatan Allah yang sempurna, kesenangan Allah semata-mata, serta kehendak Allah saja ini yang dinamakan adalah unconditional election atau pemilihan Allah yang tidak bersyarat. Amin. Saudara-saudara, saya percaya bahwa saya dan saudara yang hadir saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. 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 Allah
memilih saya dan saudara bukan karena saya dan saudara itu layak. Bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini ganteng atau cantik, bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kebajikan kita. Tetapi saudara-saudara, Allah memilih saya dan saudara karena sovereignty of God, atau hanya kedaulatan Allah saja. Allah memilih Anda dan saya dan saudara karena God's absolute freedom atau kebebasan Allah sepenuhnya. Allah memilih saya dan saudara karena God's pleasure atau kesenangan Allah saja. Allah memilih saya dan saudara karena God's will atau kehendak Allah. Allah memilih saya dan saudara karena God's favor atau kesukaan Allah saja. Allah memilih saya dan saudara karena God's love atau karena kasih Allah saja. Allah memilih saya dan saudara karena inisiatif Allah semata-mata. Amin. 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 Saudara-saudara, siapa saya dan saudara? Dari sekian bangsa, sekian bahasa, sekian suku bangsa, sekian juta-juta orang di dunia ini, tetapi saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Siapa saya dan saudara? Allah yang mana Allah itu adalah omniscient. Allah yang mana Allah itu adalah omnipotent. Allah yang maha pencipta. Allah yang pencipta. Allah yang dahsyat. Allah yang maha segalanya itu memilih saya dan saudara untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi saya tekankan, Allah memilih saya dan saudara bukan karena kita ini layak, tetapi semata-mata karena sovereignty of God, God absolute freedom, God's pleasure, God's favor, God's love, God's will, inisiatif Allah semata-mata. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Amin. Mari kita katakan sekali lagi. Kita adalah orang pilihan Allah. 1, 2, 3. Kita adalah orang pilihan Allah. Amin. Saya pikir mati. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyinggung di dalam Roma 8 ayat 29. Di sana ada kata predestination dan foreknowledge. Predestinasi itu berbicara tentang pemilihan dari sudut pandang kedaulatan Allah. Sedang foreknowledge itu berbicara tentang pemilihan dari sudut pandang kasih Allah. Artinya saudara-saudara bahwa Allah memilih orang-orang pilihan itu adalah God's decree atau keputusan Allah yang abadi dan yang kekal. Amin. Amin. Allah memilih saya dan saudara itu di dalam kekekalan yang mendahului sebelum dunia ini dijadikan, sebelum segala sesuatu ada. Belum ada yang namanya waktu dan sejarah. Ini dinamakan dari Efesus 1 ayat 4 itu ada kata sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara, kata sebelum dunia dijadikan ini sebagai jaminan, sebagai penghiburan bagi orang-orang pilihan Allah. Artinya apa? Allah itu menetapkan dan mengasihi orang-orang pilihan sebelum segala sesuatu itu ada. Berarti nama Anda dan saya itu sudah tercantum di dalam kitab kehidupan sebelum segala sesuatu itu dijadikan. Amin. 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 Saudara-saudara, kalau seseorang sudah dipilih oleh Allah, maka orang itu akan menerima pengorbanan penebusan Yesus di atas kayu salib. Artinya, sekali di dalam Kristus, maka selamanya orang tersebut akan diam di dalam Kristus. Amin. Amin. Ini, saudara-saudara, ini adalah perjanjian kekal. Betapa luar biasanya Allah yang sudah memilih saya dan saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara,
Jikalau Allah tidak mempredestinasikan untuk memilih saya, Erna Hastianesi, jauh sebelum segala sesuatu ada, maka saat ini saya bukan orang pilihan. Saat ini saya tidak mengalami keselamatan. Saya akan end up di dalam neraka. Tetapi saudara-saudara, karena Allah itu sudah mempredestinasikan saya untuk memilih saya sebelum dunia dijadikan, maka Allah itu akan mempunyai segala macam cara yang ajaib agar saya itu mendengar gospel calling atau mendengar Injil, Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara, di dalam Efesus 1 ayat 4 juga Tuhan itu sudah memilih saya dan saudara agar saya dan saudara itu hidup kudus, hidup yang tidak bercacat di hadapan Allah. Saudara dan saya itu adalah orang-orang pilihan. Amin. Maka hidup yang saudara jalani di dalam kehidupan ini harus kudus. Artinya kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Artinya hidup kita itu sudah terpisah dari dosa dan terpisah dari pengaruh yang jahat di dunia ini. Maka saudara-saudara, hidup kita itu harus berbeda dengan orang lain yang tidak dipilih oleh Allah. Hidup kita itu harus mempunyai hidup yang berintegritas. Usahakan hidup kudus karena Tuhan itu adalah kudus. Amin. Upgrade kehidupan imanmu, upgrade terus pengenalanmu akan Tuhan hari demi hari sehingga engkau mengenal Dia yang sudah memilih Anda. Saudara-saudara, Allah sudah memilih saya dan saudara dari sekian berjuta-juta orang di dunia ini. Maka untuk menjadi orang pilihan itu jangan hanya berjalan di tempat. Jangan stuck begitu ya. Oh nanti ada alasan begini. Bu Erna, kan Tuhan Yesus sama baik dulu, kemarin, dan hari ini. Oh saudara-saudara, ini merupakan alasan seorang yang pemalas. Menjadi Kristen itu jangan menjadi orang Kristen yang pemalas. Karena saya melihat saudara-saudara, orang Kristen saat ini adalah orang Kristen yang malas untuk belajar Alkitab. Banyak orang berkata bahwa memang belajar Alkitab itu boring. Mereka malas untuk membuka otak mereka. Mereka malas untuk membuka otak mereka kepada kebenaran. Pantas saudara-saudara, banyak orang Kristen itu menjadi mu'alaf. Iya kan? Karena apa? Gereja sebagai wadah juga tidak pernah memberitakan pengajaran yang benar kepada jemaatnya. Gereja yang seharusnya menjadi sarana agar jemaat itu dibimbing untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam pengenalan Kristus. Tetapi saat ini saudara-saudara, banyak gereja itu hanya memberikan janji-janji palsu kepada jemaatnya. Pantas di gereja itu norma-norma hidup yang kudus itu sudah dilanggar. Kebejatan, dosa, kesesatan itu ada di dalam gereja. Satu lagi saudara-saudara. Di dalam Efesus 1 ayat 4 itu ada kata kita atau us dalam Efesus itu. Banyak orang menerjemahkan bahwa kita atau us itu ditujukan kepada kelompok, artinya bahwa pemilihan Allah itu hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, artinya gereja maksudnya mereka ya. Tetapi kalau diperhatikan dengan sesama bahwa kata kita atau as ini ditujukan kepada individu atau personal, karena memang Allah itu memilih individu dalam hal ini berhubungan dengan keselamatan. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa Rasul Paulus di dalam Efesus itu tidak menggunakan kata mi atau saya? Dalam hal ini kalau Rasul Paulus menggunakan kata mi atau saya, maka otomatis keselamatan itu hanya ditujukan kepada Rasul Paulus saja, karena Rasul Paulus yang menulis surat di Efesus. Atau pemilihan itu hanya untuk orang jemaat di Efesus saja, begitu ya.
Saudara-saudara, di dalam Efesus 1 ayat 4 ini memang keselamatan itu secara individual. Karena setelah Allah itu memilih seseorang untuk diselamatkan, maka ini merupakan perjanjian kekal antara Allah dan individu tersebut untuk diselamatkan. Maka individu tersebut apa yang akan diterima? Mereka itu akan menerima spiritual blessing. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 3. Orang yang sudah dipilih oleh Allah itu akan menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 4. Orang yang dipilih oleh Allah itu, orang itu akan diangkat, diadopsi oleh Allah. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 5. Orang yang sudah dipilih oleh Allah sebelumnya itu menerima irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 6. Kemudian orang yang sudah dipilih oleh Allah, maka secara otomatis orang tersebut sudah ditebus dosa-dosa mereka dan mereka itu menjadi orang-orang pilihan yang diampuni dosa-dosa mereka. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 7. Orang-orang yang sudah dipilih Allah adalah orang tersebut diterangi dengan hikmat dan pengertian serta mendapat rahasia ilahi di dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 8 sampai 9. Orang yang sudah dipilih Allah itu dipilih sebelum dunia dijadikan, sudah dipredestinasikan oleh Allah. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 11. Orang yang sudah dipilih oleh Allah itu akan dimaterikan oleh Roh Kudus. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 13. Dan orang yang sudah dipilih oleh Allah, maka orang tersebut akan menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 14. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Wanda.